Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi dengan Pakarpedia. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat aktivitas berupa feedback ya atau umpan balik. Tentunya ini kita bisa manfaatkan sebagai sebuah survei ya, survei dari peserta bagaimana tingkat kepuasan dari peserta atas terselenggaranya sebuah kursus seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita masuk dulu ya sebagai seorang pengajar di sini. Ini kita lihat ada pengajar 2 ya. Artinya kita posisi sebagai seorang pengajar ya. Nah, misalkan kita masuk di ini ya kursus Google Drive sebagai media penyimpanan. Ini kita klik dulu. Oke, nah seperti ini saya misalkan mau membuat survei atau berupa feedback gitu ya, berupa feedback di topik pertama. Nah, caranya sama ya Bapak Ibu. Kita pastikan posisinya turn editing off ya, sehingga ini bisa kita lakukan pengeditan. Seperti itu. Kalau posisi turn editing on, nah ini ya, saya klik, maka nanti tampilannya nggak ada fitur editingnya. Jadi pastikan kita klik dulu ya turn editing on sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi turn editing off. Nah, sekarang kita mulai ya Bapak Ibu, bagaimana cara menambahkan feedback atau umpan balik. Kita klik dulu add an activity or resource. Nah, ini kita klik. Nah, nanti di sini ada beberapa ini ya fitur ya. Ada aktivitas, kemudian ada resources. Kita pilih bagian feedback. Di sini ada feedback, ada juga survei ya. Bedanya apa? Kalau survei ini default ya, dari Moodle ya. Tapi kalau kita menggunakan feedback, kita bisa membuat item pertanyaan tersendiri. Jadi saya rasa paling pas untuk sebuah penyelenggaraan kursus adalah menggunakan feedback. Baik, saya klik dulu ya. Ini saya klik feedback, kemudian kita klik add. Oke. Nah, setelah kita klik add, nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan awal ya. Kita isikan, misalkan survei kepuasan kursus ya, Google Drive misalkan. Nah, ini misalkan per kursus kita kasih feedback ya, itu bisa. Atau boleh juga survei kepuasan ini kita letakkan di akhir dari seluruh kursus, itu juga boleh. Jadi tergantung pada kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini kita kasih deskripsi. Misalkan silakan isikan survei berikut seperti itu ya. Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan kursus. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya klik ini display description, availability. Ini mulai kapan? Mulainya misalkan saya mulai tanggal 22 gitu ya, jam 13.36. Kemudian sampai kapan? Nah, itu bisa kita setting sampai kapan. Tapi ini saya off-kan aja. Menjawab dari tanggal 22 sampai tanggal berapa saya enable-nya saya centang biar nanti nggak ada batas waktu. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan untuk ada batas waktu, ini tinggal diklik saja dan diedit tanggalnya. Kemudian question and submission setting. Nah, ini record username. Ini ada 2 ya. Ada anonim sama username will be locked. Jadi ada satunya itu anonim. Jadi nanti peserta nggak diketahui siapa yang ngisi gitu ya. Yang kedua adalah akan ditunjukkan dalam responnya. Siapa namanya yang mengisi nanti akan kelihatan. Tetapi sebaiknya kita memilih yang anonim ya, biar nanti datanya itu lebih valid. Gitu. Allow multiple submission, bisa diisi beberapa kali, saya klik no ya. Enable notification,
ada notifikasi, saya klik yes gitu ya. Kemudian jumlah pertanyaan, saya klik no saja. Setelah mensubmit ya, saya masukkan terima kasih gitu ya, ucapan terima kasih gitu aja ya, cukup. Kemudian yang lain, availability ya, so on course page. Oke, ini nggak ada grupnya juga, kita abaikan access restriction-nya tanpa ada ini ya, pembatasan. Kemudian yang lain juga kita abaikan. Nah, kalau sudah, kita klik save and return to course. Nah, ini ya, kita klik saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita kembali ke kursus. Tapi kalau langsung display, kita juga bisa klik di sini ya. Nah, ini kita klik aja. Kita klik untuk feedbacknya. Nanti akan diberikan ini ya, tampilan seperti ini untuk mengetahui apa pertanyaan yang akan diberikan. Baik, kita mulai dari edit question. Nah, saya mau membuat 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Oke, nah saya mulai dari multiple choice, misalkan ya. Misalkan apa? Nih di sini ada centang ini ya. Ini artinya harus diisi. Kalau enggak maka tidak bisa tersubmit ya, terkirim nanti untuk feedbacknya. Jadi ini kita pilih required. Apa tanggapan kualitas pengajar kursus, misalkan ini misalkan pertanyaan ya, Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Google Drive. Nah, itu ya. Labelnya saya tuliskan pengajar gitu ya. Kemudian multiple choice-nya single answer, jadi satu jawaban, vertikal tampilannya ya, not selected option. Nah, ini kalau kita tutupi nggak untuk yang ada tulisan not selected, kita tutupi aja biar mereka memilih sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, kita masukkan misalkan baik gitu ya, cukup, misalkan saya ambilkan buruk. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik save question. Jadi ini disusun secara vertikal. Save question. Nah, sudah. Kemudian kita bisa nambahkan yang lain. Ini pertanyaan pertama. Kita juga bisa menambahkan soal teks yang panjang ya. Teks yang panjang, misalkan bagaimana, apa saran itu aja ya. Apa saran Anda terhadap penyelenggaraan kursus Google Drive. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita kasih saran gitu ya kan. Kemudian kita kasih ini lebar sama jumlah baris gitu kan. Kita bisa setting aja. Kemudian dia dependent item enggak? Kita abaikan saja. Kemudian ini save question. Seperti ini ya. Ini pertanyaan yang kedua. Sekarang kita buat pertanyaan yang ketiga. Kita berlatih bagaimana membuat dependent question. Caranya, saya mulai dari multiple ini ya. Kita buat pertanyaan yang ketiga. Nah, kita mulai dari sini. Multiple choice. Nah, oke, kita saja kita tambahkan yang ketiga ya, required gitu. Apakah Anda memiliki akun Gmail gitu ya, misalkan akun gitu kan. Kemudian kita bisa gunakan ini kan single answer ya, vertikal, iya, tidak gitu ya. Ya tidak, kemudian kita bisa simpan aja.
simpan ya, save question. Nah, setelah ini save question, Bapak Ibu, kita bisa tambahkan lagi untuk dependent question-nya. Jadi pertanyaan itu tergantung pada pertanyaan sebelumnya. Ini kan apakah Anda memiliki akun Gmail? Ya, tidak. Ini kan not selected ya. Kita pilih aja yang not selected-nya. Kita ini ya, off-kan ya. Not selected-nya kita sembunyikan ya. Nah, dari sini kita bisa menambahkan dulu pembatas ya, break, add page break. Nah, oke, kita bisa tambahkan break di sini. Ini adalah pembatasnya. Kemudian sekarang kita buat ini Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya ya, multiple apa ya, short text answer misalkan. Nah, ini saya kasih required berapa lama Anda telah memiliki akun Gmail gitu ya, misalkan labelnya akun. Kemudian nah, dependent itemnya kita pilih apa tadi? Akun ya. Kita tadi pilih labelnya misalkan ini Gmail gitu ya, biar beda. Gmail. Jadi kita pilih akun ya sebelumnya. Dependent value. Nah, kita pilih jika apa? Jika dia menjawab yeah. Nah, gitu ya. Terus simpan. Jika dia menjawab ya, akan lanjut ke pertanyaan ini. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini kita contohkan ini ya untuk beberapa pertanyaan. Saya rasa cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana nanti tampilan ya. Tampilan dari siswa untuk mengisinya. Oke, ini tadi kita sudah dapatkan ya untuk di topik 1 untuk apa namanya survei kepuasan. Sekarang kita cek untuk siswa. Nah, ini adalah siswa. Kita kembali ke sini, posisi dari seorang siswa. Ini peserta 1 ya. Kita klik di Google Drive. Nah, sekarang siswa akan tampil survei kepuasan. Nah, ini kalau diklik akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan tampil, kemudian akan dijawab ya. Akan dijawab, answer the question. Nah, ini kita isi aja cukup gitu ya. Pasaran cukup bagus. Nah, kemudian kalau kita klik iya, gitu kan? Nah, kalau kita klik iya, maka dia akan next page-nya langsung masuk ke pertanyaan berapa lama. Misalkan 5 tahun gitu ya. Tapi kalau enggak, maka enggak akan muncul pertanyaan lanjutannya. Karena artinya dia tergantung pada pertanyaan sebelumnya. Jadi tadi logikanya ketika pertanyaan sebelumnya mengatakan iya pilihannya, maka akan muncul pertanyaan lanjutannya. Nah, kalau sudah, kita klik submit your answer. Seperti itu ya. Kita submit. Nah, setelah submit, saya continue. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat posisi di guru ya, untuk lihat rekapnya. Ini posisi sebagai seorang pengajar. Kita sekarang cek untuk hasilnya seperti apa. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari analisisnya. Nah, ini ya, ini adalah grafiknya ya. Grafiknya nanti akan terus bergerak Bapak Ibu. Tergantung pada jumlah respondennya. Kemudian show respon juga. Akan ketemu bagian setiap pertanyaan juga ada. Kemudian kita juga bisa download tabel ini ke bentuk-bentuk yang lain. Misalkan kita ekspor ke Excel ya. Nah, kita bisa ekspor ke Excel. Ini ya, kita bisa ekspor di Excel, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita buka ke bentuk Excel, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah rekapannya. Oke ya, ini adalah rekapan dari jawaban tadi. Oke, ini ya, ini Bapak Ibu. Demikian pula untuk respon per item. Kita juga bisa download bentuk Excel atau bentuk CSV atau yang lain. Jadi cukup mudah bagaimana cara membuat survei ya dari setiap kursus. Oke, baik Bapak Ibu, demikian untuk bagaimana cara membuat aktivitas berupa feedback ya.
Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.